Shalom, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, apa kabarnya saudara? Saya percaya kabar sangat luar biasa dan diberkati Tuhan buat sahabat saudara gereja YouTube semua. Terima kasih buat pelayanan hari ini. Kita bisa menyuarakan kembali. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas diskusi lintas agama yang cukup menarik antara seorang apologet Kristen dan dari Edis TV ya, dengan seorang Muslim. Ya, di sini Edis TV membukakan diskusi dengan menegaskan bahwa perbincangan ini harus berdasarkan fakta tanpa fitnah atau hujatan gitu ya. Ia ingin membahas suatu pertanyaan yang cukup sensitif namun penting gitu ya. Ini sangat penting teman-teman, yaitu apakah umat Islam secara tidak sadar telah menuhankan Muhammad gitu kan. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya jangan lupa klik like, share, dan juga bagikan video ini teman-teman, biar kita mulai untuk mengulas. Nanti saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari video yang perdebatan yang ada. Kita mengulas di sini ya, tujuannya adalah mengulas gitu, bukan untuk menghina. Kita sama-sama belajar gitu ya. Jadi di note dulu, saya disclaimer dulu gitu ya, jangan merasa dihujat gitu. Tetapi ini adalah iman kita masing-masing gitu ya. Jadi buat rekan-rekan yang non Kristen gitu, maaf gitu ya. Jadi mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, Saka Batu Leong, Muslim. Muslim, ya Muslim. Oke bang, saya Kristen bang. Saya ingin mengajak Anda diskusi lintas iman, diskusi yang baik, tanpa fitnah, tanpa hujat, tetapi berdasarkan fakta yang ada. Silakan bang. Baik. Salam Bineka Tunggal Ika. Ya, silakan bang. Ya, saya akan kutip tadi, ada bang siapa tadi yang naik itu, yang terkait dengan Muhammad, ya, yang mempertuhankan Muhammad gitu. Ya, silakan. Jadi definisinya, kalau Anda bertanya mengatakan apakah Anda menyembah Muhammad? Bukan menyembah Tadi bang, begitu pertanyaannya. menuhankan. Tolong abang baca ini bang. Menuhankan. Saya mengajak supaya Menuhankan kalian Muhammad. orang-orang Islam untuk berhenti menuhankan Muhammad. Nah, Saya silakan. tidak pernah menuhankan Muhammad. Saya Iya, sendiri tidak pernah menuhankan tahu nggak Muhammad. alasannya kenapa Anda bilang begitu? Heeh. Kenapa kamu bilang bahwa kamu tidak pernah menuhankan Muhammad? Memang saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Karena kamu tidak tahu apa itu menuhankan. Itu sama seperti ini, sebentar bang, sama seperti ini. Ketika ada orang menolak bahwa dia itu dibilang pencuri listrik, dia nggak bilang saya nggak mencuri listrik, kata dia. Ini aja, menadah motor curian, tahu kan? Dia terima gadai, oke? Atau dia beli motor, bodong STNK doang, ya toh? Ya toh? Nah, besok datang polisi ke rumah dia. Bapak, Anda kami bawa ke kantor karena Anda menadah barang curian. Terus dia bilang begini, saya nggak menadah, saya beli, kata dia, saya beli. Berapa kamu beli motornya? 4 juta. Motor sama apa? Sama STNK, kata dia. Saya kan beli, kata dia. Itu namanya menadah, bos. Menadah. Kamu bilang kamu tidak menuhankan Muhammad karena kamu nggak tahu definisi menuhankan. Nah, makanya apa itu menuhankan? Menurut Al-Quran, coba. Kalau Tuhan itu adalah kepercayaan yang dimana Tuhan itu Menuhankan, apa itu menuhankan? menuhankan. Apa menuhankan itu?
Enggak, kalau di sini kan diskusi agama stop menuhankan Muhammad. Saya tidak pernah menuhankan Muhammad. Iya, kamu bilang tidak menuhankan Muhammad karena kamu nggak tahu menuhankan itu apa. Coba menurut kamu sekarang menuhankan itu apa? Nah, gitu bilang. Saya tidak tahu bang menuhankan itu apa. Makanya saya terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa saya tidak menuhankan Muhammad. Jadi tolong bang jelaskan menuhankan itu apa. Kalau gitu kan enak diskusi. Coba. Nah, kamu punya Al-Quran di situ? Kamu punya Al-Quran di situ? Enggak punya, aku enggak punya. Nah, pantaslah kamu masih Islam. Quran aja kamu nggak punya, nggak pernah kau baca. Ya udah, kalau nggak punya Al-Quran, kamu besok beli Al-Quran dulu, baru diskusi lagi dengan saya, ya. Seperti itu. Kan cepatnya matiin itu tandanya kamu kredit. Loh, gimana saya mau menjelaskan kepada kamu tentang definisi menuhankan sementara kamu nggak punya Al-Quran untuk mengecek nanti kalau omongan saya benar atau enggak? Aku punya, tapi untuk melawan kamu aku tidak perlu buka Al-Quran. Sekarang saya mau hafal. Yuk mulai menuhankan menurut definisi kamu. Bagaimana? Barusan tadi kamu bilang tidak punya, sekarang kamu bilang punya. Enggak perlu, aku punya kok banyak Al-Quran. Tadi kamu bilang nggak punya. Aku buka Al-Quran untuk menghadapi Sebentar. orang seperti Tadi kamu bilang kamu tidak punya, betul? Kan menurut kamu? Ayo jelaskan. Tadi kamu bilang kamu tidak punya, menurut kamu dulu, ayolah. Betul ya, ini dah fokus aja nih. Fokus menuhankan Muhammad Kamu dulu. saja sudah bohong. Mana? Baik, saya bukakan, nggak apa-apa. Karena mereka memang dibolehkan berdusta oleh Muhammad. Ya, gini. Jadi di dalam Quran surat Al-Jadsiyah nomor 23 itu berbicara tentang menuhankan. Di situ ada kata-kata mereka ya atau dia menuhankan hawa nafsu. Nah, berangkat dari situ pengertian menuhankan itu apa? Kok tanya lagi ke aku sih? Katanya tadi mau dijawab sama kamu, Bang. Oke, baik. Berangkat dari situ, pengertian menuhankan adalah membuat diri kamu dikendalikan, dikontrol, dan diperintah. Itu definisi menuhankan. Maka dikatakan ketika kamu dikontrol, dikendalikan, diperintah, dikuasai oleh hawa nafsumu, maka disebutlah kamu menuhankan hawa nafsumu. Itulah kenapa ketika hawa nafsumu mengontrol, mengendalikan kamu untuk korupsi, kamu tidak bisa melawannya. Kamu dikontrol, korupsi kamu ngikut, ya kan, maksiat kamu ngikut. Nah, itulah namanya menuhankan. Sampai sini apakah kamu mau bantah? Bentar, saya bantah ya. Silakan. Ini menuhankan menurut kamu ya. Silakan ya. Kalau gitu apa menuhankan menurut kamu? Itu dikembalikan menurut hawa nafsu, ngikut. Saya tidak ngikut Muhammad kayak gitu, tidak. Enggak, kamu jelaskan menuhankan itu apa dulu. Tadi kan kamu bantah saya bahwa menuhankan hawa nafsu itu bukan seperti itu. Bukan dikendalikan oleh hawa nafsu, dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsu, terus diapain oleh hawa nafsunya sehingga disebut menuhankan hawa nafsu. Tapi Muhammad tidak seperti itu, tidak memerintahkan seperti itu. Oke, kamu termasuk orang-orang yang botol. Coba kamu dibawa dulu. Ditanya, kamu malah bahas Muhammad. Yang saya tanya definisi menuhankan Abdul botol. FF Zian, Muslim bro? Muslim, Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik supaya tercapai di antara kita mengerti, saling mengerti dan saling memahami, gitu loh. Saya menuhankan Yesus, kamu menuhankan Muhammad, kan cukup seperti itu, kan enak. Ya, FF Zain, Muslim? Iya, Edis. Ya, gimana dengan ajakan saya Edis kepada kamu untuk stop menuhankan Muhammad? Bagaimana kira-kira? Apakah kamu mau lanjut menuhankan Muhammad atau mau stop? Silakan. Edis, nak tanya kamu boleh nggak? Boleh kan nak tanya? Saya mengajak kamu untuk stop menuhankan Muhammad. Apakah kamu mau lanjut menuhankan Muhammad atau berhenti?
Kalau saya tanya kamu stop menuhankan Yesus boleh tak? Saya tidak mau berhenti menuhankan Yesus. Kenapa? Karena menuhankan Yesus itu adalah perintah dari Bapa yang mengutus Yesus itu. Oh, Yesus diperanakkan lah. Ya, Oh, tubuhnya Yesus ada diperanakan. anak ah. Emang Muhammad nggak diperanakan? Edis, nak tanya kamu pernah masuk Islam kan? Rugi saya kalau masuk Islam. Mustahil saya menjadi Islam dalam sedetik saja. Oh, sedetik lah, sekejap lah. Pernah lah. Lihat kan? Mustahil saya jadi orang Islam walau hanya satu detik. Tak, saya tanya pernah ke tak? Pernah ke tak? Memang IQ mereka Itu ini je, kan? udah itu je. Itu je jawab. Begini, FF Azam, saya sarankan kamu berhentilah pernah, kamu saya kata benturkan sebentar. Berhentilah kamu benturkan kepala kamu ke ubin karena itu berakibat IQ kamu turun. Tak, saya Coba kamu tanya. pahami dulu kata-kata saya. Pernah Kamu ke tak tanya pernah kepada je? saya, pernahkah saya jadi orang Islam? Saya sudah jawab. Mustahil saya jadi orang Islam dalam satu detik pun. Itu bukan jawapan dia. Saya tanya pernah ke tak je. Kan sudah saya jawab. Mustahil Tak pernah, bagi saya tak jadi pernah orang lah. Islam walau dalam satu detik. Gimana sih? Tapi kamu pernah belajar lah bab Islam. Kalau belajar tentu. Tapi kalau saya menjadi orang Islam, jawabannya mustahil. Satu detik saja saya mustahil jadi orang Islam. Satu detik saja. Okey, saya nak tanya kamu. Walaupun kamu fitnah saya, dulunya saya Islam. Jadi, Sebentar, betul nggak kau fitnah saya dulunya saya Islam? saya nak tanya kamu. Sebentar, saya tanya dulu. Betul atau tidak betul kau fitnah saya bahwa dulu saya Islam, lalu saya keluar dari Islam? Betul kau fitnah begitu? Enggak. Sebab saya Baik, nak saya tanya buktikan, kamu. saya buktikan. Menurut hadis-hadismu bahwa dulu ya, setiap bayi-bayi yang lahir itu, setiap orang-orang yang dilahirkan itu dulunya muslim, lalu orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Betul tidak? Tak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu kau di bawah aja. Suci Bes? Ya, Ya, Islam atau Kristen? Islam bang. Islam. Yuk silakan. Kalau mau diskusi dengan baik, mari yuk silakan diskusi dengan baik. Sajikan data-data, sajikan fakta-fakta, bukan menghujat dan bukan menista. Silakan. Gini ya bang, kalau saya nyimak itu ya, kalian itu menurut saya ya, itu sebenarnya menuhankan agama, bukan menuhankan Tuhan sendiri. Jadi kalian itu debat nggak ada ujungnya kan, merasa paling sempurna ya, paling benar gitu. Jadi menurutmu agama, jadi gini sebentar. Menurutmu agama Islam dan agama Kristen itu sama? Enggak, beda. Ya, justru di sini tapi yang saya kita ingin. itu- Gini, kamu sudah lama nonton channel saya? Ya. Sudah lama sih belum? baru beberapa hari ini. Beberapa hari ini, baru beberapa hari saja ya. Belum, baru Begini. beberapa hari. Justru di sini saya itu kalau seperti kamu tuduhkan menuhankan agama, justru saya ingin mempertegas perbedaan Islam dan Kristen, bahwa agama Islam dan Kristen itu tidak sama. Saya tidak pernah mengatakan begini dan begitu bahwa beragama, enggak. Bahkan saya jarang sekali membahas agama saya. Jarang sekali saya bahas agama saya. Jarang sekali. Saya di sini justru paling sering mempertegas perbedaan. Gitu loh. Karena banyak saya lihat orang Islam, justru banyak mereka itu mempertuhankan ulamanya. Bahkan mempertuhan Muhammad. Tapi mereka berkata kepada saya, kenapa kamu menuhankan Yesus sementara kamu sendiri menuhankan Muhammad? Betul nggak umat Islam berseru-seru kepada Muhammad? Betul? Dan Muhammad sudah meninggal. Betul? Terus apa sekarang yang berseru-seru kepada mayat?
Bukan berseru kepada mayat, Bang. Oke, gini pelan-pelan ya. Gimana? Kan Gini, ada penjelasannya. Muhammad sudah kan, meninggal nggak? kan? Iya. Orang yang meninggal disebut mayat, betul? Betul. Dan kalian berseru kepada dia, betul nggak? Itu penjelasannya. Bukan begitu, Bang. Tadi Itu katanya berseru penjelasannya kepada kan dia, Nabi sekarang Muhammad bukan. Ini loh, mereka bilang Muhammadku, Muhammadku, bukan menuhankan. dengarlah seruan. Dengerin ya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian gitu nggak? Betul nggak? Itu sama, Bang. Kalau iya betul. Kalau Nah, sebentar, saya lanjutkan dulu. Ketika penjelasan. kalian bilang begitu kepada Muhammad, Muhammad itu posisinya sudah meninggal, betul atau tidak? Betul. Dan orang meninggal itu disebut mayat, betul? Betul. Nah, berarti kamu berseru-seru kepada mayat, betul atau tidak? Tidak. Nah, Kita berseru ini. kepada Tuhan, bukan pada mayat. Terus kepada siapa? Kepada siapa? Itu Muhammad. Pada Tuhan lah, tahu Tuhan kita Allah. Oh, berarti Muhammad Pada itu- Muhammad. Muhammadku, itu sama. Muhammadku, dengarlah Itu seruan. utusan. Berarti itu kepada Muhammad atau kepada siapa? Utusan Allah. Sama kayak ini loh. Sebenarnya Berat. tak jelas ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan juga. Oke lah, mungkin belajar bisa. dulu agama lah. Belajar dulu. Bang Dek, silakan Bang Dek, nyalakan kamera. Siap. Selamat malam. Selamat malam Bang Dek. Muslim Bang. Iya. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Muslim di sini saya kasih karpet merah, saya kasih kursi untuk mendatang dan mengklarifikasi. Silakan. Oke, siap. Ya sama seperti itulah. Itu mah bukan salah sih. Itu sebenarnya temanya itu tetap menahamkan Muhammad. Itu mah bener banget itu, Bang Edis. Iya. Kenapa banyak Muslim kok marah ketika saya ajak untuk berhenti mendengarkan Quran? Itu malah itu menambah iman saya itu semakin dalam, itu bagus itu, Bang Edis. Ya. Tapi kenapa banyak muslim-muslim lain yang kepanasan ketika Ya. saya ajak untuk berhenti menuhankan Muhammad? Apakah mereka ingin lanjut terus menuhankan Muhammad? Gitu. Itu bukan Tuhan, itu utusan. Iya, kenapa dituhankan, Bang? Itu masalahnya. Itu banyak yang salah paham. Itu benar kata Bang Edis, mungkin ada yang namanya manusia itu belum paham benar, belum mendalami begitu. Jadi bisa dimaklumi gitu. Karena di Muslim itu ya ada yang dhaif, rendah lah. Kalau misalnya udah mendalam ya udah, itu dalamnya harus dipakai gitu. Jadi menurut Anda setuju ya dengan gerakan untuk berhenti menuhankan Muhammad ya? Ya karena memang Muhammad itu utusan, bukan Tuhan dia. Yang namanya Tuhan itu Allah. Tetapi kenapa dituhankan, Bang? Kalian bilang Muhammadku, Muhammadku, dengarlah bukan- seruanku. Wah, kalian Itu berseru-seru. karena ada firman, Bang. Karena ada firman. Sebenarnya itu Allah sebelum menjadikan langit dan bumi itu berserta isinya itu menciptakan Nur Muhammad dulu, Bang. Di ayat berapa? Quran surat berapa? Ayat berapa? Nah, kita nggak usah Bukan Bang, ngomong gini. Quran. Kebetulan saya ini adalah nggak orang. usah ngomong ayat karena yang dibahas ini bahasa Indonesia. Baik, bisa saya tanggapi, Bang? Kenapa? Bisa saya tanggapi? Iya, silahkan. Gini bang, di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu tadinya menciptakan Nur Muhammad, lalu dari Nur Muhammad itu diciptakanlah seluruh alam semesta. Itu gak ada di Quran, bang. Gak ada di Quran. Begini, kalau abang itu bahas tentang Al-Quran itu, abang itu nggak bakalan tahu ayat-ayat berapa dan semua. Oke, sekarang kalau Anda bilang begitu, tunjukkan kepada saya kalau ada ayat yang bilang Allah pertama-tama menciptakan Nur Muhammad, lalu dari Nur Muhammad itu diciptakan alam semesta. Kalau ada di dalam Al-Quran, pegang omongan saya bang, saya terjun dari Monas bang.
4 saya dari Monas. Yuk, silakan. Ayat berapa? Silakan. Itu ada pengertian masing-masing dan juga yang Boleh, bisa terserah. Tapi rujukan di- ayatnya di mana? Rujukan ayatnya. Jangan ngomong ayat, Bang. Kita itu, abang yang diomongin itu, saya amatin, itu logika, Bang. Bang, saya Sampai teringat itu jangan dengan pergi ke saya ayat. teringat dengan almarhum Ustadz Jawas. Semuanya kalau misalnya ditunjukkan ayat, sebentar dulu, saya mau ngomong. Silakan. Bang Edis itu jadinya yang dibicarakan logika. Mana ada itu bisa menang. Terus lagian dikasih ketawa-ketawa lagi. Saya udah setuju sama stop menuhankan Muhammad. Baik. Itu bukan berseru-seru. Yang berseru-seru itu bukan menuhankan. Oke, Bang. Itu Coba dengarkan ini, Bang, ya. Belum paham juga. Coba dengarkan ini, Bang, ya. Dengarkan ini, Bang. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oleh siapa? Oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh habibnya, oleh tuan guru, oleh ajengan. Dibodohi mereka. Suruh ngikut aja. Saya mau Tanya dalil. udah. Nah, udah. itu yang Anda lakukan. Udah. Itu pun ya kalau bahas tentang itu Bang, nanti banyak Abang kalau juga merokok yang kena blokir loh Ya. sama Tok-Tok. Ya maaf. Dari agama Kristen kalau memang bahas itu ada juga kok yang sesat, banyak juga yang mualaf itu. Bang, Jadi gini, jangan melenceng, Justru melenceng. channel Artinya- saya ini adalah Artinya, channel. kata dulu, saya mau Silakan. nanya, kita Silakan. itu jangan melenceng dari tema yang ditertulis di belakang abang itu. Iya, stop Ngapain jangan sampai menuhankan itu bahas Muhammad. ayat? Kalau misalnya sampean itu, saya misalnya keluarin ayat, pasti kamu ngomong logika, jadi bahasa Indonesia, iya kan? Itu nggak akan kelar, bang, nggak ada. Oke, Jangan kenapa saya mengajak Anda untuk stop menuhankan Muhammad dan Anda setuju tapi Anda tidak berhenti menuhankan Muhammad? Kenapa? Maksudnya yang menuhankan Muhammad itu maksud abang itu gimana? Oke, Mungkin abang betulkah kalian umat Islam berseru-seru kepada Muhammad? Tidak, saya cuma bahasa sholawat itu. Jadi Muhammadku, dengarlah seruanku, itu nggak berseru-seru kepada Muhammad? Tidak ada. Kalau saya nggak pernah nyebut. Kalau saya bahasa Bang, Arab itu nyebut. berseru Saya itu ada apa? sallallahu ala Muhammad. Berseru itu apa? Sampai nggak bakalan ngerti nahwu juga. Loh, Kalau sampai makanya dijelaskan, Bang. Gini loh, dengerin ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu nggak berseru. Itu nggak berseru namanya. Yang ngomong siapa itu? Orang Islam. Sampean orang apa? Saya justru orang Kristen yang nggak pernah berbuat seperti itu. Kalian berseru-seru kepada Muhammad dengan kalian bahkan ada lagunya Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Betul atau salah? Tuh, entar dulu. Sebentar Saya dulu, betul atau salah itu? Enggak. Saya nggak mau betulin itu saya. Saya mau nanya. Saya mau Makanya nanya sama begini bang, Sampean kalian itu itu. berseru-seru Begini kepada dulu, Muhammad. dengerin. Muhammad Dengerin sudah dulu. meninggal. Kenapa kalian berseru-seru kepada orang yang sudah meninggal, saudara? Kalau saya bilang enggak yang berseru-seru itu, kamu mau jawab apa, Bang? Berarti mereka itu bukan orang Islam. Siapa yang bilang itu? Oke, saya konfirmasi mereka Islam atau bukan? Siapa? Orang-orang yang berseru-seru Muhammadku, ya Rasulullah, itu Muslim nggak? Menurut kamu? Ya jelas Muslim lah. Masa orang Kristen ya Rasulullah mana? Orang Kristen aja itu berseru-seru barusan, faktanya barusan. Saya mempraktekkan bagaimana kalian. Mana sekarang? macet. Oh macet. Saya mempraktekkan bagaimana kalian itu Kalau berseru-seru kepada Muhammad. kalau saya ikut baik bicara Bang Edis karena ini semua udah melenceng dari tema. Saya nggak ikut dengan Justru bicaranya Bang Anda, Edis. Bang, Anda Ngapain? itu dari Orang tadi semuanya berputar-putar ke sana kian kemari. Gini aja, Bang. Gini aja saya kasih umpama sederhana dah. Sederhana nih. Ya. Kalau ada orang, bukan Anda ya, saya bilang ya, taruhlah namanya Udin. Oke? Nah, Ya. si Udin
jangan malu sekarang bang. Abang itu sudah malu jadi orang Islam. Saya ngerokok saya. Ya berhenti dulu bang. Saya tahu kalau ngomongin Allah dan Muhammad tuh Kanda sambil ngerokok. Saya paham itu. Enggak, memang banyak orang Islam di sini ketika ngomongin Allah dan Muhammad itu sambil ngerokok. Saya bilang, Biarin udah lanjutin aja tambah dengan bir biar rokok. afdol. Karena kalian Ngapain lagi mas ngomongin rokok Allah dan lu? Ngapain Muhammad. mas rokok? Udah lanjutin aja. Kalau ada seseorang bernama, taruhlah namanya Udin, oke? Nggak ada yang dibahas, nggak ada Udin, nggak usah perumahan. Saya bikin Bang. umpama. Apa? Saya bikin umpama Itu nih. yang dibahas Muhammad. Kalau si ngapain Udin dibawa umpama sama berseru-seru Udin? kepada orang yang sudah meninggal, dia berseru-seru Siapa? kepada orang yang meninggal. Mbah Siapa? Marijan, Mbah Marijan, dengarkan suara kami Mbah Marijan. Itu namanya musyrik nggak? Siapa? Ini jangan melenceng ke Mbah Marijan. Bang. Saya kasih Ini kamu dibahas umpama Muhammad. biar kalian itu Muhammad. ngerti, biar kalian itu sadar Ngapain bahwa saya kalian nggak ngerti berseru-seru semua kepada Islam. orang yang sudah meninggal, betul? Lu gimana? Oke lah bang, abang ngerokok terus kena peringatan. Nanti kalau sudah selesai ngerokok bisa naik lagi bang ya. Oke teman-teman, itu tadi videonya teman-teman. Sedikit saya mau memberikan ulasan tentang video yang tadi di atas ya, yang kita nonton barusan. Di sini ada Edis TV memulai dengan menjelaskan arti dari kata menuhankan ya. Baginya menuhankan berarti dikendalikan gitu ya, diperintahkan dan dikuasai. Ia memberikan analogi seseorang yang menerima barang curian tanpa sadar bahwa itu perbuatan ilegal, yang artinya seseorang bisa saja menuhankan sesuatu tanpa benar-benar menyadarinya. Dalam diskusi ini, seorang muslim menjelaskan bahwa dalam Islam menuhankan sesuatu berarti menempatkan sesuatu itu sebagai Tuhan dan disembah gitu dan dipatuhi secara mutlak gitu. Untuk memperkuat pendapatnya, ia mengutip ayat dari Al-Quran gitu, yaitu dari Al-Jasiyah ya 23 yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang menuhankan hawa nafsu mereka sendiri itu. Dari sini muncul perdebatan apakah penghormatan yang tinggi terhadap Muhammad gitu ya bisa dikategorikan sebagai tindakan menuhankan. Lalu Edis TV kemudian membandingkan dengan keyakinan terhadap Yesus. Ia secara terbuka menyatakan bahwa ia memang menuhankan Yesus karena itu ada perintah Tuhan dalam agamanya gitu ya. Ia kemudian bertanya kepada lawan bicaranya, apakah Muslim juga menuhankan Muhammad? Jawabannya yang diberikan cukup tegas gitu, Muhammad bukan Tuhan gitu ya, melainkan seorang utusan. Namun bagi Edis TV, cara Muslim memperlakukan Muhammad dalam kehidupan mereka tampak seperti tindakan menuhankan gitu ya. Di tengah diskusi, seorang Muslim bertanya, apakah Edis TV pernah menjadi seorang Muslim? Sebelumnya, dengan tegas ia menjawab bahwa dirinya tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi Muslim. Bahkan untuk 1 detik pun. Pernyataan ini semakin memanas perdebatan karena menunjukkan sudut pandang yang sangat berbeda dalam memahami keyakinan masing-masing. Selanjutnya, Edis TV mengangkat pertanyaan yang cukup menarik. Mengapa banyak Muslim berseru kepada Muhammad padahal ia sudah meninggal? Muslim yang berdiskusi dengannya menjelaskan bahwa mereka sebenarnya berseru kepada Allah gitu ya, bukan kepada Muhammad. Namun Edis tetap bersikeras bahwa dalam banyak kasus
hal itu bisa dianggap sebagai tindakan yang menyerupai menuhankan seorang manusia. Nah, salah satu topik yang cukup kontroversial yang didiskusikan ini adalah konsep Nur Muhammad gitu ya. Ada kepercayaan di kalangan tertentu bahwa sebelum menciptakan alam semesta, Allah lebih dulu menciptakan Nur Muhammad. Edis TV menantang mereka untuk menunjukkan dalil yang jelas dalam Al-Quran mengenai hal ini. Namun peserta muslim dalam diskusi ini tidak bisa memberikan rujukan ayat yang eksplisit gitu ya. Pada bagian akhir diskusi, Edis mengkritik cara muslim memahami ajaran mereka. Menurutnya, banyak muslim yang menerima ajaran dari ustadz tanpa berpikir kritis atau mencari tahu sendiri kebenarannya dari sumber yang sahih. Ia menekankan kepentingan untuk tidak hanya mengikuti, tetapi benar-benar memahami dasar dari setiap keyakinan. Seiring dengan semakin panasnya perdebatan, beberapa peserta muslim mulai merasa banyak bahwa diskusi ini mulai melenceng dan kurang produktif. Salah seorang muslim yang hadir menyatakan bahwa Edis TV sering menggiring opini ke arah yang tidak relevan dengan diskusi awal. Ini menunjukkan bahwa dialog lintas agama seperti ini memang tidak mudah karena perbedaan pemahaman dan cara pandang yang sangat mendasar. Nah, yang saya mau kasih kesimpulan teman-teman, diskusi ini menunjukkan bagaimana perbedaan perspektif antara Kristen dan Islam dalam memahami konsep ketuhanan. Bagi Edis TV, cara Muslim memuliakan Muhammad tanpa seperti tidak menuhankan. Sementara bagi Muslim, penghormatan itu adalah bentuk cinta dan ketaatan kepada seorang utusan Tuhan. Di sisi lain, perdebatan juga memperlihatkan bagaimana banyaknya interpretasi ya dalam agama yang bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, dari diskusi perdebatan ini bagaimana menurut teman-teman, saudara-saudara? Apakah kalian setuju dengan pandangan yang disampaikan dalam video ini? Mari kita berdiskusi dengan satu di santun ya di kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih banyak lagi yang bisa bertukar pandangan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Itu ulasan yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Semoga menjadi berkat bagi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom, saudara-saudara seiman. Mari bergabung dalam perjalanan rohani ke tanah Israel bersama Gereja YouTube. 13 hari perjalanan penuh makna. Kita akan mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, Petra, dan mengakhiri perjalanan di Dubai dengan satu malam istimewa. Tanggal 6 Maret sampai 18 Maret 2025, harga hanya $2.850 Amerika, all in price. Alami mujizat dan pengalaman bersama dengan Tuhan di tanah perjanjian. Perjalanan ini akan dipimpin oleh pembimbing rohani yang luar biasa, Pastor Chairul Anwar dan Leonardo Sirait. Bagi Anda yang merindukan pengalaman rohani ini, segera daftarkan diri Anda. Hubungi kami di 08 133486 0 17708 778 1514512. Jangan lupa menyebutkan nama perjalanan Holy Land Gereja YouTube. Kapasitas terbatas, hanya tersedia untuk 25 orang. Yuk, bersama-sama kita belajar sejarah kekristenan langsung dari tanah yang penuh makna ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, generasi muda FKPPI.
saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara